Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali di channel Azam Daily ini. Dan seperti biasa teman-teman ya kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith. Ya kalau kita berbicara tentang orang yang satu ini ya maka nggak ada habisnya teman-teman ya. Maka nggak ada habisnya. Ya saya katakan kembali seakan-akan tidak akan ada habisnya. Ya. Kalau kemarin-kemarin sering sudah kita membahas ya bahwa ada begitu banyak titik-titik lokasi daerah yang di mana mereka ini ya menolak kedatangan daripada Habib Bahar bin Smith. Nah kali ini ada lagi sebuah video viral teman-teman di mana lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini itu ditolak ceramah. Ya bahkan sebelum Habib ini ya yang dianggap Habib ini ya turun daripada bandara pesawat di bandara itu sudah dihadang teman-teman. Ya lengkap. Ya ada begitu banyak orang yang saya lihat di situ lengkap. Kalau seakan-akan saya lihat di situ ya rela bertempur. Ya pokoknya kalau nggak ada polisi di situ ya entah si Habib Bahar ini jadi apa ya. Entah itu jadi kerupuk atau apa wallahu alam. Ya seandainya nggak ada polisi. Ya lagi-lagi ini dah adalah salah satu kesyukuran kita ya bahwa aparatur negara kita itu berjalan dengan baik ya. Dan ini lagi sekaligus menampar bagi orang-orang yang senang sekali membenci pihak kepolisian kita, pihak TNI kita. Ya, coba kalau nggak ada pihak aparatur negara kita, ya pihak kepolisian kita, pihak Bapak TNI kita, ya mau jadi apa negara ini? Ya salah satu contohnya ya mau jadi apa Habib Bahar ini kalau nggak ada ke pihak kepolisian. Dan di sini ya teman-teman entah video ini tahun berapa, wallahu alam, tetapi video ini viral kembali. Ya, kenapa kami membahasnya lagi-lagi ini adalah menjadi suatu kejelasan bagi kita. Ya lagi-lagi ini saya ingin membuktikan kepada kita semua bahwa memang Habib Bahar bin Smith ini ya itu sebagian besar dari umat ini itu sudah muak dengan gaya ceramah beliau. Ya, dengan gaya metode ceramah beliau yang sok-sok seperti ya sok keras, sok jagoan, ya. Mudahnya menantang orang, mudahnya menghina orang, ya bahkan tidak segan-segan Pak Presiden Prabowo Subianto itu disebut pengkhianat, ya Pak Jokowi disebut banci. Ya ini kan apa teman-teman? Ya ini kan apa coba? Ya ini kan akhlak minus ini teman-teman. Ya nggak seperti ini ya. Beramar ma'ruf nahi munkar itu nggak seperti ini. Ya Nabi tidak pernah contohkan yang seperti ini. Menghina, mencela pemimpin di muka umum terang-terangan. Ya Allah ya Rabb. Ini nggak tahu ini ya siapa yang di mana belajar ini. Dan yang lebih herannya lagi nggak tahu juga ini mukibinnya masih saja ada yang membelanya. Ya masih saja ada yang membelanya. Oke lah kalau mukibinnya ini cinta terhadap Habib Bahar. Ya itu hak mereka lah. Ya. Dan kita pun juga tidak memiliki hak untuk melarang mereka untuk mencintai Habib Bahar. Ya tetapi minimal kalau ada sesuatu yang salah dilakukan Habib Bahar bin Smith, ya mbok itu jangan dibela. Ya tetap juga katakan itu salah. Ya. Jadi ya Allah model-modelan seperti ini ya itu sudah taklid buta teman-teman. Kalau ada seseorang, kalau ada Habib Bahar bin Smith ini yang jelas-jelas melakukan kekeliruan, kesalahan tetapi tetap saja dibela, itu taklid buta. Ya. Dan mungkin saja baiknya kita langsung saja menyimak video ini teman-teman ya. Detik-detik Habib Bahar bin Smith ini ya itu hampir ya kalau nggak ada polisi saya nggak tahu ya gimana nasibnya Habib Bahar ini. Ya entah jadi apakah jadi gorengan, kah jadi perkedel atau apa wallahu alam ya. Dan coba kita simak video berikut ini. Di depan pintu kedatangan bandara, massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Tuh, coba dengar teman-teman ya. Bagi mereka yang menghadang Habib Bahar ini, yaitu mereka ini berpendapat bahwa Habib Bahar bin Smith itu adalah sosok yang intoleran. Dan kalau kita lihat juga ya penghadangan atau pembubaran kajian daripada Habib Bahar bin Smith ini ketika ditanya apa alasannya, apa sebabnya. Coba lihat apa yang mereka katakan. Rata-rata sama, hampir sama teman-teman. Kalau bukan intoleran, pemecah belah umat. Ya itu main di seputar situ. Jadi kita sudah jelas teman-teman bahwa Habib Bahar bin Smith ini itu tidak disukai lisannya. Ya lisannya yang gak disukai, ya tutur katanya itu yang gak disukai. Mudah menghasut, ya mudah mencela, ya tak segan-segan mencela pemimpin negeri ini, ya presiden dikatain pengkhianat, ya kemudian Pak Jokowi kemarin juga dikatain banci. Ya ini kan apa coba teman-teman? Nah, ini untung ada Pak polisian ya. Polisian dari Polda Sulawesi sudah menarik diri dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah tuh, untungnya ada barakuda teman-teman. Ya kalau sudah ada barakuda ini berarti bukan sesuatu yang kecil ini teman-teman ya, ini besar ini. Dan saya nggak nyangka ya, saya nggak bisa memperkirakan kalau seandainya nggak ada yang namanya Pak Polisi ini, ya ataupun aparatur TNI kita, ya entah jadi apa ini Habib Bahar, ya entah jadi apa, ya Allah alam jadi perkedel kah gorengan kaya atau nggak tahu ya apalah, pokoknya saya nggak bisa memperkirakan teman-teman kalau seandainya nggak ada Pak Polisi ini.
Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini, Nah, coba kita dengar apa pertimbangannya, teman-teman. Ya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menginjakkan kaki di Manado karena Mereka tidak menginginkan Habib Bahar bin Smith itu menginjakkan kaki di Manado. beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, tokoh FPI yang intoleran, begitu ya. Tuh, teman-teman ya, kalau kita mendengar tadi ya dan melihat video itu tadi, ada begitu banyak massa yang mereka ini sangat geram ya, sangat marah terhadap Habib Bahar bin Smith ini. Mereka tidak rela ya kalau daerah mereka ya, kota mereka itu didatangi oleh sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Bahkan coba ketika reporter tadi ditanyakan ya, apa alasan sebenarnya mereka ini menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith ini. Dan coba jawabannya apa? Ya karena Habib Bahar bin Smith ini itu dianggap sebagai tokoh yang intoleran. Ya, tokoh yang mudah menghasut seseorang. Dan kalau hal seperti ini ya, sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan secara sepenuhnya ya. Kalau ada orang-orang yang memiliki persepsi seperti itu terhadap diri Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba kalau kita melihat ceramah-ceramah daripada Habib Bahar ini. Ya, apakah di situ mengajarkan kepada kita tentang ilmu adab, ilmu akhlak, ya, mendekat diri kepada Allah, ilmu tauhid, fikih ibadah, atau justru ya lebih banyak atau lebih dominan yang memprovokasi umat ya untuk membenci golongan tertentu, untuk membenci tokoh tertentu, atau bahkan juga yang menghina-hina person, ya, menghina-hina presiden, ya, Pak Lurah dikatain bangsat, ya, Pak Lurah dicopot, mau dicopot, ngajak orang untuk menggeruduk rumah Pak Lurah, ya kan? Coba, ini kan dakwah model apa ini, teman-teman? Ya, model seperti ini ya, dakwah model seperti ini di zaman sekarang ini itu nggak laku, teman-teman. Ya, serius nggak laku. Nggak ada orang suka terhadap metode dakwah seperti ini. Nggak ada. Ya, dakwah itu santun. Dakwah itu lembut. Ya, karena esensi daripada dakwah itu adalah mengajak, bukan menginjak. Ya, esensi dakwah itu adalah merangkul, bukan memukul, teman-teman. Ya. Ya, sedangkan apa yang kita lihat dari cara atau metode dakwah Habib Bahar bin Smith ini, ya Allah ya Allah, tidak perlulah saya jelaskanlah seperti apa. Kalian sendiri pasti sudah menilai. Kalau modelan seperti itu apakah dakwah atau ngajak demo? Ya, silakan kalian jawab sendiri, nggak usah saya. Ya, coba. Ya. Mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan dakwah kebenaran, tetapi caranya seperti itu. Ya Allah. Ya harus saya katakan, teman-teman. Orang-orang bukannya malah respect terhadap Habib Bahar bin Smith atau secara umum respect terhadap kaum muslimin, agama Islam. Ya justru mereka ini akan menjauh daripada Islam. Justru mereka ini akan memiliki image buruk terhadap agama Islam atau kaum muslimin. Ya. Umat Islam akan dicap sebagai radikal. Ya, umat Islam akan dicap sebagai intoleran, ya, mudah menghasut, mudah menghina-hina presiden. Ya, padahal itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum segelintir kecil. Coba, ya. Jadi mudaratnya di sini, teman-teman. Ini bahayanya di sini. Ya, kalau hal-hal yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini itu kita tidak tegur, ya, kita tidak luruskan, ya maka mudaratnya akan seperti itu tadi. Orang-orang ini akan menjadi ya akan semakin muak terhadap pemeluk agama Islam ini, atau bahkan auzubillahi min dzalik. Ya secara umum orang ini akan muak dengan agama Islam. Jadi hal seperti ini tuh harus kita juga perhatikan, ya. Dan entah ya ini sahabatnya Habib Bahar atau teman-temannya Habib Bahar, ini apakah nggak pernah ngingetin gitu loh. Ya dinasehatin ya. Kita ini boleh berdakwah. Nggak ada yang larang Habib Bahar itu berdakwah. Nggak ada. Semua berhak berdakwah. Ya. Tapi caranya yang benar dong. Ya. Kan bisa itu berdakwah dengan pelan-pelan saja nadanya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak kalau seperti itu. Kalau hadirin jamaah sekalian, ayo kita geruduk. Kalau saya beri komando malam ini untuk geruduk Pak Lurah bangsat. Kalian setuju? Coba. Sampai itu kelihatan uratnya itu, teman-teman. Ya dengan jelas. Ini mau ceramah atau mau perang? Ya. Jadi kita berdakwah itu ya santai lah, santai. Kita ini ngajak orang, bukan mengusir orang. Kalau apa yang ditunjukkan oleh Habib Bahar bin Smith ini, yaitu saya khawatir bukannya orang-orang ini justru mendekat, ya mendatangi agama ini, justru mereka malah makin menjauh. Saya khawatir di situnya, teman-teman. Ya makanya saya bersuara, makanya saya meluruskan.
Ya bukan berarti saya ini mencari-cari kesalahan. Bukan berarti saya ini membenci habaib. Enggak. Saya cinta habaib. Justru ini bukti saya cinta terhadap habaib. Maka saya enggak rela kalau ada oknum-oknum habaib yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Yang justru menimbulkan citra buruk terhadap nama habaib di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya, kita percaya kok bahwa ada habaib itu ada. Habib ada. Ya. Itu kita percaya bahwa di zaman sekarang itu masih ada keturunan Rasulullah SAW. Tetapi yang kemudian menjadi kita ini berpikir, meragukan bahwa ketika ada orang yang ngaku habaib, tetapi kelakuannya malah seperti itu. Di situ poinnya teman-teman. Ya kan? Kok bisa-bisanya ada orang ngaku habaib, tetapi kelakuan seperti itu? Nah, kita saja teman-teman ya, kita diri saya pribadi. Ketika keluar tapi menggunakan peci atau sorban, ya itu kita berusaha menjaga perilaku kita loh. Ya minimal itu. Ya karena kenapa begini? Karena kita keluar dengan menggunakan identitas kaum muslimin ya. Ataupun apalagi sekelas kita ini dipanggil ulama. Ya, maka itu adalah suatu amanah berat. Ya, tanggung jawab berat yang harus kita pikul. Ya. Jadi kalau kita sadar akan hal itu, seharusnya kita ini tidak mudah melakukan sesuatu entah itu perbuatan ataupun perkataan yang dapat menimbulkan citra buruk terhadap agama kita. Jadi seperti itu. Nah berbeda kalau Habib Bahar bin Smith ini. Kalau saya duga ya, kalau saya analisa, Habib Bahar bin Smith ini tuh keras orangnya. Ya, prinsipnya itu keras, egois, gak mau menerima saran dari orang lain. Seakan-akan hidup di Indonesia ini itu ya hanya untuk dia, hanya dia saja. Padahal di Indonesia ini ada begitu banyak suku, ada begitu banyak agama, ada begitu banyak ras, ada begitu banyak kelompok. Yang notabene mereka semua ini tentu ya tidak seragam, tidak sama dalam prinsip. Nah sosnya seperti itu. Ya sosnya Habib Bahar bin Smith ini ya silakan sampaikan prinsip Anda. Silakan sampaikan ya keimanan Anda ataupun prinsip-prinsip beragama Anda. Ya, tetapi kalau respon ada daripada orang yang menerima ya syukur alhamdulillah. Tetapi jika ada yang tidak menerima ya dia biarkan, gak apa-apa. Gak usah diperbesar-besar, gak usah dipermasalahkan. Ya karena susah teman-teman. Susah kalau kita ini ingin memaksa semua orang itu untuk mengikuti apa yang menjadi prinsip kita. Susah. Gak seperti itu teman-teman dalam bernegara. Gak seperti itu dalam bermasyarakat. Kalau seperti itu kacau teman-teman. Ya kacau. Antara saya saja pribadi dengan Anda yang nonton video ini belum tentu kita ini sama prinsip. Tetapi apakah kemudian saya memaksa Anda untuk sama dan ikut terhadap apa yang saya yakini khususnya dalam nilai-nilai prinsip beragama? Kan gak bisa teman-teman. Tentu Anda juga memiliki pandangan yang lain. Iya kan? Nah seperti itu. Kalau seandainya Habib Bahar bisa melakukan seperti itu, maka indah ya, indah kerukunan keumatan kita. Ya, maka tidak akan ada terjadi lagi penolakan-penolakan yang lainnya. Ya, mungkin tetap akan ada, tetapi jumlah ya persentasenya itu akan sangat berkurang, teman-teman. Ya. Ya, jadi itulah dakwah itu santun saja, pelan-pelan saja. Orang itu akan mendengar kok. Ya. Orang itu nggak budak, jamaah itu nggak budak, harus diteriak-teriakin enggak. Kita ini semua memiliki telinga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan alhamdulillah insya Allah normal semua. Jadi Anda pun seandainya pun Anda berdakwah dengan lemah lembut, ya mereka ini ya, akan mendengar. Ya. Esensi ya sekali lagi saya tegaskan. Ya sekali lagi saya tegaskan ya. Esensi dakwah itu adalah ya dari hati ke hati. Ya. Yang namanya kalau dari hati ke hati tentu kita akan berbicara tentang kelembutan, kesantunan, ya kehikmatan, ya hikmah. Ya, bukan teriak-teriak keluar-keluar. Ayo. Hari malam ini saya beri komando. Siap. Kalau hal seperti itu dilakukan dalam hal rangka demo ya itu lain cerita. Ya, nggak masalah kalau seperti itu. Tetapi kalau dalam podium-podium ceramah, saya rasa kurang tepat teman-teman. Sangat-sangat tidak tepat. Ya. Jadi sekali lagi ya semogalah apa yang kejadian-kejadian dialami oleh si Om Bahar ini ya, si Om Bahar ini itu bisa menjadi introspeksi diri bagi beliau dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan seperti biasa gimana nih menurut kalian? Ya silakan komen di kolom komentar kita. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.